Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang viral sekaligus mendidik. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal sampai akhir, teman-teman dapat mendapatkan manfaatnya ya. Oke, Feb, apa nih yang kita ingin bahas di kesempatan kali ini? Kali ini itu lagi trending di X atau mungkin orang-orang lama taunya Twitter ya Pak ya. Twitter ya. Itu trending tentang seorang mahasiswi dia dapat KIP kuliah Pak. KIP kuliah tuh bagi orang-orang yang mungkin belum tahu, KIP kuliah adalah Kartu Indonesia Pintar di mana jika seorang mahasiswa dapat kartu itu, maka Hmm. dia akan mendapat keringanan biaya dari mulai mungkin misalnya harga UKT-nya bisa mungkin 12 juta bisa dikurang jadi mungkin 6 juta, 5 juta gitu. Atau bahkan bisa nol gitu. Jadi kuliah itu gunanya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Oke. Tapi di X ini banyak yang bilang bahwa KIP kuliah itu didapatkan oleh seorang mahasiswi yang dia tuh hidupnya hedon, Pak. Oh, hidupnya istilahnya bermewah-mewah. Hmm. Bermewah-mewah dan dia juga seorang ternyata si mahasiswa ini ternyata seorang selebgram juga. Oke, Nah, ya menarik udah. nih. Nah, menurut Bapak kenapa sih ya bisa kejadian kayak gitu ya? Kalau menurut kamu kenapa? Ya, saya nanya Bapak sih pokoknya saya. Saya kan ya Bapak dong kayak gitu. Oke, oke. Jadi ini berkaitan dengan rasa penasaran kamu ya, Hmm, bahwa ada sebagian orang yang dia mendapatkan privilege dengan KIP ini, tetapi dengan gaya hidup hedonnya, dia bisa mendapatkan hal yang tidak semestinya ya, hmm, untuk dia dapatkan gitu. hmm, hmm, Kalau menurut saya pribadi sih ini sudah menjadi rahasia umum ya, Feb ya. Ada kesalahan dalam kita memanage hal-hal yang sifatnya bantuan sosial. Ini kan salah satu bantuan sosial juga ya, hmm, yang hmm, diberikan oleh pemerintah kepada hmm, masyarakat. Seharusnya hmm. kan hanya untuk yang membutuhkan. Betul. Nah, tetapi pertanyaannya kenapa hal ini kok bukan seseorang yang sepatutnya gitu Hmm, mendapatkan privilege ini, tetapi malahan salah penempatan. hmm, hmm, hmm. Kalau menurut saya, ya ini dikembalikan lagi gitu kepada yang memegang kebijakan. Karena kan sebuah aturan main ini ada yang membuatnya. Nah, siapakah yang membuatnya? Ini menjadi pertanyaannya. Saya memang tidak terlalu mengetahui ya berkaitan dengan masalah KIP ini. Yang saya tahu ya ini salah satu cara pemerintah untuk membantu masyarakat gitu, agar banyak masyarakat yang terutama yang paling membutuhkan mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualitas. Nah, tetapi kan apa yang kamu utarakan tadi, malahan orang yang nggak seharusnya mendapatkan, malahan dia bisa mendapatkan akses itu. Nah, ini perlu ditelusuri gitu. Ya. Karena memang akan banyak pihak yang harus bertanggung jawab gitu dengan keadaan seperti ini gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya PR bagi pemerintah. Ya contohnya deh waktu pas kejadian COVID kemarin gitu. Hmm, hmm, hmm. Banyak bantuan sosial waktu pas pembagian sembako ya kepada orang yang sama dalam satu waktu. Jadi orang yang sama ini mendapatkan bantuan dalam satu waktu tapi lebih dari sekali. Nah ini kan berarti ada kesalahan gitu dalam hal memanage hal ini semua. Nah, apakah human error atau kesembronoan kita gitu ya dalam membagi bantuan sosial ini. Nah, jadi ini yang perlu ditelusuri oleh pemerintah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan masyarakat. Ya, memang kan masyarakat ini sebenarnya orang-orang yang perlu dilayani gitu. Jadi mereka kalau misalnya bisa mencari celah ya dari suatu aturan main, ya misalnya mereka ingin mengakali, ya berarti memang ada celah
di aturan main tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya PR bagi pemerintah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Karena kalau kita menyalahkan masyarakat, ya itu terlalu naif menurut saya. Bisa masyarakat sadar dong, ini kan bukan hak lo, ini kan hak bagi orang yang membutuhkan. Lo kenapa make bantuan sosial ini? Ya masyarakat kan pasti dia akan bingung juga kalau ditanya seperti itu. Ya kenapa gue bisa mengakalinya, misalnya begitu. Nah seharusnya kan pemerintah yang benar-benar terlibat aktif gitu dalam memberikan bantuan sosial. Jadi pemerintah ini harus mencegah gitu. Mengapa adanya kebocoran seperti ini? Jadi kalau misalnya menurut kamu ada masyarakat yang berpenampilan hedon, tapi dia masih bisa juga mendapatkan privilege ini, saya sulit gitu untuk menyalahkan dia. Karena ini kan bantuan dari pemerintah. Betul, Kenapa betul. pemerintah bantu dia gitu kan? Mhm. Nah itu, Feb. Tapi menurut Bapak, sampai sekarang tuh ya Pak ya, dari sepengalaman saya tuh ya, banyak teman-teman saya mungkin di luar sana yang Hmm, nggak kuliah, ngomongnya tuh kuliah tuh mahal. Kuliah tuh iya. mahal, makanya mereka nggak kuliah. Apakah menurut Bapak ini juga gitu karena bantuan yang nggak sesuai target, makanya banyak orang yang akhir-akhirnya jadi nggak kuliah, makanya jadi ujung-ujungnya SDM kita rendah. Sebenarnya kita juga harus menyikapinya ya, dalam hal pendidikan itu secara komprehensif. Karena ya jujur aja ya memang kuliah itu mahal, itu sudah menjadi rahasia umum. Mhm, Ya semakin ke sini semakin mahal gitu. mhm, Dan akses untuk ke pendidikan yang berkualitas, ya apalagi pastinya mahal. Jadi nggak semua segala lapisan masyarakat bisa menikmati akses tersebut gitu. Nah, inilah yang menjadi seharusnya PR bagi pemerintah lagi, karena di luar negeri saja, dari usia sekolah sampai usia uh, universitas, itu ada loh suatu negara yang memberikan akses pendidikan itu dengan gratis gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak bisa? Sedangkan bangsa Indonesia ini diberikan kekayaan alam yang sangat luar biasa gitu, yang seharusnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, tetapi kok hanya sebagian kecil gitu orang yang mendapatkan akses kepada kekayaan alam ini gitu. Kenapa kok masyarakat ya dari lapisan bawah sampai lapisan atas hanya lapisan atas saja gitu yang bisa menikmati kekayaan alam ini gitu. Jadi lapisan bawah ya kayaknya ya mereka tetap berada di sana gitu. Ini kan yang menjadi PR-nya gitu. Ya coba deh kita melihat negara yang bisa memberikan akses pendidikan gratis gitu ya. Saya melihatnya bahwa mereka itu sangat berbeda kalau dibandingkan bangsa Indonesia. Mereka kekayaan alamnya itu ya nggak ada secuil-cuilnya gitu dengan bangsa ini gitu. Ya. Tetapi kok mereka bisa memberikan akses pendidikan gratis dari usia sekolah sampai usia universitas, kenapa kita nggak bisa? Nah, berarti kan ada yang salah gitu dalam hal memanage negeri ini gitu. Ya. Kenapa bangsa di luar mereka bisa memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada rakyatnya, sedangkan mereka tidak dianugerahi oleh kekayaan alam yang seperti yang kita miliki. Kalau menurut kamu sendiri, kenapa, Feb? Kok bisa ada kejomplangan seperti itu? menurut saya tuh Pak, kebanyakan ya Pak, kalau misalkan kita ngomong soal kenapa pendidikan tuh tidak merata sih, kenapa masih banyak orang yang buta huruf gitu-gitu, masih banyak anak kecil yang nggak sekolah dan kawan-kawan pada sekolah gratis gitu ya Pak ya. Sekolah So, gratis untuk sebagian orang ah, apa semua orang? ya maksudnya bisa kayak ada zonasi gitu, misalkan ada zonasi bisa nanti ada sekolah gratis mungkin ya buat yang kayak eh, kalau dapet kalau punya apa surat keterangan miskin apa-apa gitu. Sekolah gratis kan hanya untuk sekolah negeri, sedangkan Iya, sekolah negeri ini bisa menampung
seluruh masyarakat Indonesia. Bisa nggak? Enggak juga sih. Ya makanya, berarti kan sebagian harus ke swasta. Heeh. Sedangkan swasta bayar nggak? Bayar. Bayar. Iya, tapi kalau misalkan kita nanya nih ya Pak ke pihak pemerintah, pasti pihak pemerintah selalu ngomong karena uangnya kita pakai untuk pembangunan, pembangunan. Pembangunan apa nih? Pembangunan Pembangunan dari fisik mulai apa jalan. pembangunan manusianya? Nah, kebanyakan tuh yang saya bingungin dengan orang-orang kita adalah kebanyakan tuh pembangunan fisik, Pak. Yang ujung-ujungnya justru malahan bisa dibilang bobrok gak sih, Pak? Jalan tol atau enggak mungkin kayak jalan aspal yang ujung-ujungnya jalan aspal udah sebulan, 2 bulan terus nanti hancur lagi gitu. Yang saya bilang kenapa orang-orang kebanyakan hanya benerin fisik tapi nggak benerin orang dalamnya gitu. Kenapa begitu ya? Ya, saya tanya ke kamu lagi ya. Biasanya adanya suatu peluang kejahatan itu kepada sisi apa sebenarnya? Jadi ada suatu peluang nih, Hmm. ya, kejahatan. Biasanya peluang tersebut berlaku dalam keadaan yang seperti apa? Keadaan yang bebas, Kenapa? tidak ada aturan. Ya biasanya kan peluang kejahatan itu karena ada kesempatan. Iya juga sih. Ya. Jadi kalau misalnya manusia yang dibangun, ya, dibikin pintar, ya berarti manusia pintar kan nggak bisa dikelabui. Benar nggak? Iya benar juga, tapi masalahnya kalau misalkan kita tuh selalu apa ya bahasanya, selalu orang tuh ngomong kayak anak muda adalah bukan saya ngebela anak muda zaman sekarang gitu ya, tapi Iya, iya. kayak anak muda nanti penerus bangsa gini. Tapi anak mudanya nggak diberdayain. Kan itu saya bilang tadi barusan. Kalau manusianya dibangun, berarti manusia tersebut sulit dikelabui karena peluang kejahatan itu akan berlaku kalau di suatu negeri itu lebih banyak orang bodohnya. Paham? Paham. Nah itu, Pep. Sedangkan kalau misalnya hanya bangunan fisik yang kita bangun, Mhm. kan berarti di situ ada peluang terjadinya suatu kejahatan. Berarti secara nggak langsung Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang bahasanya menengah ke atas aja nggak sih Pak? Misal orang-orang atas aja nggak sih Pak? Ya hanya sekelompok orang tertentu aja yang mau masuk ke dalam lingkaran orang-orang tersebut. Tetapi orang-orang yang masih memiliki hati nurani yang bersih, mungkin mereka akan bertentangan gitu di dalam batin mereka. Tetapi pertanyaannya, banyak orang-orang yang memiliki hati nurani yang bersih tersebut?